Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudari sekalian, para pemerhati dan penggiat sejarah serta budaya di Nusantara. Baiklah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan tentang sejarah yang berkenaan dengan peninggalan Hindia Belanda di Kabupaten Kampar ataupun Bangkinang dan sekitarnya, di mana negeri Kampar ini dikenal dulunya dengan negeri penuh dengan sejarah, ya, negeri bersejarah. Kemudian di antara peninggalan-peninggalan sejarah tersebut, sekarang kita bahas tentang ditemukannya ataupun terdapatnya suatu kamp tawanan, dua kamp tawanan tentara sekutu terbesar di Nusantara. Yang pertama adalah Browen Camp Bangkinang di Kampar, Browen Camp tepatnya di Stanu Bangkinang. Yang kedua adalah Menen Camp Bangkinang, ya, yang sudah dimuat pada beberapa minggu yang lalu dalam channel Aki Laut. Nah, kami selaku peneliti dan pemerhati sejarah ataupun budayawan Riau ingin menyampaikan dan melanjutkan Bengkalai kemarin tuh, karena banyak nampaknya di antara penonton dan pemerhati sejarah yang masih ragu-ragu ataupun belum percaya ataupun tidak percaya sama sekali tentang apa yang kita sampaikan kemarin. Nah, pada kali ini kami menyampaikan ulasan kembali pada yang kita ceritakan kemarin itu, ya, ditambah dengan bukti-bukti lengkap, ya, bahwa yang kita bicarakan ini bukan cerita tapi adalah fakta sejarah, ya, khususnya tentang Kabupaten Kampar Riau di masa perjuangan zaman penjajah Belanda. Baiklah, berdasarkan komentar-komentar yang kami terima, informasi dari kawan-kawan bahwa katanya tak pernah didengar bahwa adanya penjara terbesar Bangkinang ataupun ruang penyiksaan paling sadis di Indonesia. Memang kalau kita tidak meneliti, kalau tidak kita mencintai sejarah, memang demikian gitu. Orang tidak akan percaya. Bahkan di batang hidungnya sendiri pun sehari-hari dia lewat, dia tidak tahu. Nah, kenapa kami menceritakan permasalahan? Karena yang itu tadilah, bahwa kita punya sejarah besar di negeri ini, bahwa tentara sekutu ataupun tentara penjajah Belanda, termasuk juga tentara pasukan Jepang, ya, ini pernah bermukim di sini, ya. Kemudian pejuang-pejuang kita melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah tersebut. Nah, nanti kami sampaikan beberapa bukti peninggalannya. Nah, jadi kami tidak ambil pusing itu. Ada yang tidak percaya, ada yang mengatakan berita bohong, ada yang mengatakan kenapa selama ini tidak diekspos. Nah, itu perlunya, makanya kita tidur pun kita di rumah kita sendiri dalam keadaan rumah hanyut, kita tidak akan tahu bahwa kita sudah berada di tengah-tengah sungai yang mana kita dihanyutkan oleh arus sungai tersebut. Oleh sebab itu jangan tidur, kita bangun, bangkit, lanjutkan perjuangan para pejuang kita. Nah, gitu. Kita sudah terjajah selama 3,5 abad, jangan tidur lagi, bangkit. Ada informasi terbaru, kita kejar gitu. Jadi terima kasih kami ucapkan pada para pemuda, pemerhati sejarah, penggiat sejarah, dan orang-orang yang tertarik dengan sejarah. Baiklah. Kemarin ditanyakan apa bukti-buktinya adanya penjara ataupun kamp tawanan terbesar yang ada di Bangkinang. Ini kami minta kepada admin Aki Laut nanti menyampaikan ataupun memperlihatkan foto yang sudah kami kirimkan kemarin supaya diekspos kembali dalam gambar. Nah, jadi untuk jelasnya, kalau melihat membaca buku ini, kami siapkan 2 buah buku baru. Pertama, mengungkap fakta sejarah terbentuknya PDRI dan penyelenggaraan Komisi 3 Negara UNCI tahun 1949 di Kampar Riau. Jadi di sini perjuangan masyarakat Riau khususnya Kampar yang dilakukan terhadap
agresi militer pertama dan kedua. Ini jelas di sini, bukunya sudah terbit, ya, karangan saya sendiri dan kawan-kawan, dan tim penyusunnya ada yang menulis, ya, saya Dr. H.C. Alatif Hasim MM, Datuk Begindo, kemudian tim penyusun Profesor Yusri Munaf SH M.Hum, kemudian Dr. Hairil Anwar MA, kemudian Insinyur Abdiaro MP, kemudian lagi Dino Aritaba SE, ditambah dengan desain cover itu Intan Jamila Ulpah SPD. Di sini kami tunjukkan bukti. Nah, sebelum kami tunjukkan bukti, kalau seandainya Anda ingin mengetahui tentang data-data tertulis lengkap, ini bukan dibuat-buat, ini adalah data dari pelaku sejarah tersebut, kemudian data-data yang kita peroleh dari negeri Belanda, ya. Kemudian juga ada lagi sebuah buku yang kita terbitkan tentang pahlawan Momok Zuki, calon pahlawan nasional yang sudah berkali-kali ini disampaikan, dan ini sudah memenuhi syarat sejak tahun 2021 kemarin, sudah memenuhi syarat jadi pahlawan nasional. Judulnya Riwayat Perjuangan Momok Zuki dari Singapedium ke penjara kolonial hingga gugur. Ini sejarahnya tahun 1938 sampai 1946, sampai dia gugur, ya, disiksa oleh tentara Jepang, ya, dengan meninggalkan pasukannya yang banyak berjasa terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ini ada bukunya. Buku ini ditulis oleh TP2GD Kabupaten Kampar, ya. Kemudian ini mau diperbanyak. Yang kedua, yang ini yang kita tulis ini, yang ini juga kita yang nulis. Ini hak penerbitnya ini sudah dibuat oleh Perpustakaan dan Arsip. Ini penanggung jawabnya adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar. Nah, ini sedang dipesan, banyak yang pemesan ini mau dicetak, diperbanyak, dan akan diadakan bedah buku nantinya. Mungkin dalam bulan ini diadakan bedah buku tentang penyelenggaraan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang lahir di Bangkinang, serta terselenggaranya KTN di Kuok, Kabupaten Kampar. Baiklah, bagi yang tidak percaya dan tidak pernah mendengar adanya kem tawanan pria terbesar di Sumatera, tepatnya yang berada di Salo, Bangkinang, ini kami perlihatkan. Ini petanya, denanya, ini bangunannya. Ini diambil dari oleh pesawat Belanda nih. Ada tulisannya lengkap, ya. Berapa bedeng itu, berapa camp. Nah, dalam camp ini memuat 6.000, dan catatannya yang kita terima, bukan kami yang membuat, catatan dari negeri Belanda sana, memuat 6.300 tawanan perang, ya. Kemudian ada lagi camp tawanan lagi yang namanya Browen Camp Bangkinang, yang kita perlihatkan 2 minggu yang lalu. Itu camp tawanan pria, wanita dan anak-anak. Jumlahnya 5.400 tawanan perang. Nah, digabungkan kedua-duanya ini lebih daripada 10.000 tawanan, terdiri dari 23 negara. Banyak orang tidak percaya memang. Nah, kenapa? Karena kita selama ini, ya, sudah Indonesia merdeka, kok tidur lagi kita dengan sejarah kita sendiri dan kebesaran kebudayaan kita dan sejarah kita. Data itu ada di negeri Belanda, data itu ada di saksi-saksi pelaku sejarah, dan ini sudah kami tulis dalam 2 buku. Silahkan lihat nanti. Nah, apa bentuknya Browen Camp tersebut? Ini mohon jadi kameramen, ya. Ini bangunannya. Camp tawanan wanita dan anak-anak berjumlah 4.600 tawanan, ya, terdiri dari wanita dan anak-anak. Nah, tawanan wanita yang mana? Jelas ini adalah para istri, kaki tangan, keluarga daripada pasukan tentara Belanda dan pasukan asing yang terlibat dalam perang itu, termasuk juga karyawan tentara Belanda, ya, yang ditawan oleh tentara Jepang. Yang dikumpulkan kemarin sudah kami ceritakan, diambil dari yang didapat dari pertempuran di Singapura, kemudian juga di Tanjung Pinang, kemudian terus lagi Selat Panjang, terus lagi
yang di di Padang, kemudian di Medan, kemudian di Palembang, sudah itu Bukit Tinggi, semuanya dikumpulkan dibawa ke Bangkinang, taruh dalam 2 kem tawanan tersebut. Itu makanya jumlahnya 10.000 lebih, atau 11.000 berapa tuh, mendekati 11.000 jumlahnya. Nah, bagi yang meragukan data-data ini bisa bisa ditengok lengkap dengan data-data nama, alamat, dan keluarganya juga ditemukan situ. Dan diantaranya sudah banyak yang mati kena menderita, ya, menderita karena disiksa oleh penjajah Jepang. Ya, kemudian alhamdulillah keluarganya dari 23 negara tadi pernah datang sini, bahkan setiap tahun datang ke Bangkinang melihat, berziarah ke tempat nenek moyang ataupun datuk-datuknya kemarin itu yang pernah dipenjara ke sini. Sebagiannya dikuburkan di dekat camp, dan sebagiannya lagi adalah kuburan massal, ya, di Stanum dan di Salo Bangkinang tersebut. Nah, mungkin kalau ada waktu nanti kita lanjutkan meninjau lokasi. Jadi bukan kita mengada-ngada. Ini di antara, mau dekatkan lagi, para petinggi pemerintah Hindia Belanda yang ditawan ini di Menen Camp Salo, ya, nih. Dan di sini ada ditulis langsung dengan Salo Bangkinang, ada juga tulis dengan karena sumbernya ragu menyebutkan, disebut dengan dekat dengan Pekanbaru, tidak jauh dari Pekanbaru katanya. Ya, di Kampar itu Bangkinang, hanya 60 km dari Pekanbaru. Nah, nih. Kemudian yang kita perlihatkan lagi di sini, ini dalam buku ini pembangunan jalan sebelum selesainya dibangun terowongan lubang kolam di Kuok. Ini dari Payakumbuh menuju Kuok ataupun Kabupaten Kampar. Sekarang sejarah berulang lagi ini. Sekarang pemerintah kita sekarang ini sedang membuat terowongan lagi terpanjang di Indonesia, kemungkinan dari Payakumbuh menuju Kampar. Ini terulang lagi sejarahnya. Ini sedang dibangun, tapi terowongannya adalah untuk jalan tol. Bentuk apa terowongan tersebut? Nanti ya di sini ada terowongan itu tadi. Ya, kalau dicari-cari ini memakan waktu, ya. Nah, kami perlihatkan lagi di sini. Kemarin juga sudah disinggung bahwa di Bangkinang ataupun di Riau terdapat beberapa buah lokomotif kereta api yang direncanakan, bahwa rencananya ini diduga nih setelah Belanda kalah dari pasukan Jepang, maka ada rencana memindahkan pusat pemerintahnya ke Bangkinang ataupun ke Pekanbaru, tapi tepatnya nampak di Bangkinang. Kenapa? Ditengok lebih strategis, kena dekat dengan Selat Melaka, langsung menuju Selat Melaka, menuju Dumai, ya kan? Nah, jadi itu dibuatlah jalan kereta api, jalan raya. Nah, sebelum jalan kereta api siap, anehnya lokomotif sudah sampai. Itu bisa kita lihat sekarang di Lipat Kain, sekitar 300 meter dari jalan raya, di dalam kebun karet, di Lipat Kain, ya. Nah, ini kereta apinya yang di Lipat Kain. Sudah dipreteli nampaknya, karena tidak ada yang memperhatikan sejarah daerah kita nih. Kita laporkan untuk diapakan pun, untuk dipelihara pun tidak ada yang peduli gitu. Kemudian, ini jalannya dari Teluk Kuantan menuju Pekanbaru. Jadi yang baju putih itu tadi adalah penguasa Belanda yang dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang pada tahun 1945. Ada tidak lokomotif itu yang di Bangkinang? Tadi kami katakan di Lipat Kain ada, di Pekanbaru itu yang di Simpang 3, ya. Kemudian ada lagi yang di Jalan Lokomotif. Kemudian di Bangkinang ada lagi, mungkin di Bangkinang ada 2. Satu, nih kami perlihatkan lokomotif di Stanum Bangkinang, tapi karena tidak ada yang peduli, ya, dijual berkilo oleh pengusaha karet atau yang di Bangkinang itu, ya, ada pabrik karet dulu. Ini contohnya. Kemudian ada lagi di dalam itu yang kami perlihatkan gambarnya kemarin itu,
rodanya saja beratnya 3 ton lebih. Itu satu roda saja. Itu adalah mesin untuk lokomotif dan bisa juga untuk kapal. Ya, digerakkan dengan mesin uap gitu. Artinya bahan bakarnya adalah batu bara. Nah, mengapa kok sampai Belanda mengirimkan lokomotif apa segala macam tadi ke Bangkinang atau ke Pekanbaru tadi? Karena di daerah ini ada sangat strategis gitu. Kekayaannya sangat banyak. Tambang emas terdapat di Kampar nih piagamnya. Ya. Tambang emas yang ada di Kampar. Ya. Nilai kontraknya 120 juta pound sterling. Lengkap. Jadi jangan bilang kita tidak tahu, bohong-bohong, jangan gitu. Nah, kita harus tahu dengan sejarah negeri kita. Ya. Ini baru satu yang diolah, belum lagi yang dikuok, ya, belum lagi yang di Balung. Ini yang diolahnya baru yang di Pulau Gadang, 13 Koto Kampar. Belum lagi yang di Kampar Kiri. Belum lagi yang di Tapung. Nah, tapi keburu begitu pemerintah Hindia Belanda bersemangat menjadikan Bangkinang nih sebagai pusat ekonomi dengan pusat pertahanan militer. Akhirnya Belanda masuk. Ya, Belanda masuk tahun 1942 sehingga jalan yang mereka bangun, yang mereka rintis tadi tidak siap. Sedangkan rel-rel kereta apinya sudah berserakan di sepanjang jalan. Mulai dari Inhu sampai ke Pekanbaru sampai ke Bangkinang, dan ada jalan menuju Duri belum siap. Tapi di Kuok sampai ke Rantau menghubungkan ke Sumatera Barat sudah banyak yang berserakan. Nah, tapi hebatnya itu lagi, lokomotif yang duluan sampai sebelum relnya dibuat. Nah, bagaimana caranya? Begitulah tenaga kerja paksa ataupun yang digunakan oleh tentara Belanda dulu dengan cara ini rodi ya. Entah bagaimana caranya diangkat dengan ponton ataupun dengan rakit melalui sungai akhirnya dibawa melalui sungai Kampar dan juga melalui sungai Indragiri. Bayangkanlah, kemudian ditarik beramai-ramai dengan alat berat dan para pekerja tersebut. Ini bukan bohong, datanya ada di Belanda dan ini kami dapatkan fotonya melalui penelitian ya yang kami dapatkan. Nah, mengapa masalah ini selama ini tidak terangkat? Ya, jangan salahkan kami gitu. Ya, kalau kita tidak tahu, jangan salahkan kami sebagai sumber berita. Kenapa kita tidak tahu? Dan kenapa kami tahu? Nah, begitu kami sampaikan, kenapa ada yang merasa tak senang dan merasa terganggu dan tidak percaya gitu. Aneh. Ini perlu kita apakan bersama-sama. Mari kita angkat sejarah kita yang sangat bernilai tinggi ini. Ini yang kami ceritakan tadi nih, yang terdapat di lokasi camp militer di Bangkinang yang dijadikan oleh begitu begitu Jepang masuk, dijadikan sebagai tawanan perang tentara sekutu nih. Ini mesin yang kami bilang tadi, mesin uap ya, untuk lokomotif kereta api dan bisa juga untuk mesin kapal gitu. Satu roda aja, informasi yang kami terima itu 3,5 ton beratnya. Tingginya, diameternya hampir 2 meter, kurang sedikit daripada 2 meter. Itu mengenai apa? Baiklah, sedikit kami terangkan. Penjajah Belanda masuk ke Kampar ataupun ke Riau setelah jalan dari Sumatera Barat menuju Riau melalui Kampar itu sudah tembus, tepatnya di Rantau Berangin. Itu adanya terowongan atau lubang kolam, kalau orang kampung sini bilangnya lubang kolam. Ini lubang kolamnya. Baru siap tahun 1929. Sebelum itu dengan jalan apa penjajah Belanda datang ke sini? Ya, penjajah Belanda tidak masuk ke daerah kita sewaktu pertahanan di Kampar ini masih kuat di bawah pimpinan Datuk Tabano. Ya, nanti sejarah Datuk Tabano kita angkat lagi. Datuk Tabano itu adalah pahlawan yang tingkat perjuangannya, tingkat keberaniannya dan segala macam melebihi pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, melebihi Datuk Tunku Umar dan segala macam. Ya, ini akan kita apakan dengan data-data yang ada. Ini juga di sekitar ini terdapat 5 benteng ya. Kami ceritakan sebelum, kalau diceritakan panjang ya, kami singgung-singgung aja dulu. Di sini sekitar ini terdapat 5 benteng
Di salah satunya adalah di kandang Halawan, tepatnya itu dari Kuok sampai ke arah Pulau Pulau Godang, ya Pulau Godang 13 Kota Kampar, mulai dari Kuok. Nah, benteng ini ada 5 tempat menunggu pasukan Belanda. 4,5 tahun benteng ini tak pernah bisa dilewati oleh penjajah Belanda karena mereka habis di situ, ya. Nah, setelah Datu Tabano meninggal, barulah Belanda bisa masuk ke sini. Tepatnya tahun 1898. Kemudian baru dibuat jalan, diteruskan sampai ke Kampar. 1929 barulah dengan menembus bukit yang ada di Rantau Berangin tadi, itu bisa dilewati oleh mobil. Ini keterangan. Nah, keadaan masyarakat Kampar pada waktu zaman penjajahan Jepang memang menderita, ya. Ini sebentar kami cerita tentang penjajah Jepang dan juga Belanda. Kenapa? Karena di Kampar ini dua-duanya ya dialami gitu dan dipusatkan di Bangkinang ini pemerintahnya. Di sini banyak termasuk pasukan Jepang, Yamamoto, ya, dengan pasukannya dan segala macam yang menyerang ke sini. Nanti kita ceritakan. Nah, nih komplek Brouwencamp yang tinggal tiang-tiangnya saja lagi. Lokasinya hampir 1 hektar nih. Tinggal tiang-tiangnya lagi, dan ini pun ya sudah dirobohkan dan dijual nampaknya oleh orang-orang tertentu, ya, oleh orang Cina, pabrik karet kemarin yang menempati tempat itu tadi, langsung dijualnya. Sebetulnya ini dilindungi nih oleh hukum karena ini adalah benda cagar budaya. Nah, kenapa Pemda kita diam saja? Kalau kami selaku peneliti dan selaku budayawan sudah menyampaikan gitu. Nah, ini adalah situs gitu. Situs ini tidak boleh dibuang, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dirusak. Ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara atau denda 10,5 miliar. Itu undang-undang daripada undang-undang tentang cagar budaya nomor 10 tahun 2011. Tinggi. Nah, jadi yang sudah ada pun hilang gitu. Kemarin juga bertanya tentang ini camp penyiksaan, ya, tentang camp penyiksaan. Di sini kami uraikan sedikit sebelum kita terangkan yang ada di depan kita nih, benda-benda peninggalan ini. Camp penyiksaan Belanda tadi memang ada di Kampar, dibuat. Kenapa? Karena Belanda tahu bahwa orang-orang Kampar dulu, para pejuangnya tadi, punya ilmu kebal gitu. Ilmu kebal, ilmu bisa menghilang, sukar dibunuh, ditembak dan segala macam. Itu dibuktikan dengan tertangkap Datu Tabano, tidak bisa ditembak, tidak bisa dibunuh, sampai 720 orang pasukan yang menangkap dia, yang naik ke rumahnya. Sekitar berapa tuh, puluhan, ya, yang mengepung dia sekitar 720. Ini ada dalam sejarah gitu. Nah, kemudian guru Datuk Tabano yang bernama Datuk Seribu Garam, demikian juga tidak bisa ditangkap, tidak bisa dibunuh segala macam. Makanya dengan latar belakang itulah, makanya penjajah Belanda tadi, kalau pejuang kita yang ketangkap tadi langsung disiksa di ruang tahanan tadi, ruang penyiksaan. Tapi ingat, nah kenapa kita katakan tadi di Brouwencamp? Karena Brouwencamp itu kan dijadikan oleh penjajah Jepang untuk menawan pasukan Belanda gitu, dan warga Belanda. Nah, sedangkan ruang penyiksaan tadi dan penjara tersebut beserta markas militer tadi, ruang penyiksaan itu berada di markas militernya Belanda, dibuat sebelumnya itu, bukan tempat wanita, tidak. Nah, cuma di komplek itulah para pejuang kita disiksa. Di antaranya dimasukkan ke dalam ruang setengah lingkaran tadi dengan ketinggiannya sekitar gini, ya, jongkok di gini. Sedangkan di bawahnya tadi adalah besi runcing. Ada 4 pintu dan 4 ruang itu. Kami sudah sampai sana. Ini bukan kata saya, kami pernah dicari oleh peneliti dari Jawa, dari Malaysia. Dia mencari, ditemukannya camp penyiksaan tawanan perang tersadis di Indonesia.
terdapat di Bangkinang, itu di mana lokasinya? Nah, dia tanya kepada kami. Waktu itu belum kami dapatkan. Kenapa? Karena kayak masuk ke lokasi tadi tidak dibiarkan oleh yang punya itu, yang pabrik karet itu. Siapapun tidak boleh masuk, jadi kita tidak bisa neliti. Nah, begitu pabrik karet tadi dicabut izinnya oleh Bupati Aziz Zainal waktu itu, dan mereka disuruh pindah, akhirnya barulah kita ketahui masuk ke dalam. Jadi ternyata di situ ada kem tawanan perang yang kita cari selama belasan tahun itu. Itu sedikit. Nah, apakah ada bukti peninggalan penjajah Belanda yang ada di Bangkinang selain pada situs-situs? Ada. Nanti kami ke lokasi penjara yang masih utuh di dekat pinggiran Sungai Kampar yang masih ada. Mudah-mudahan kita nanti bisa mensyuting langsung di lokasi. Yang kedua juga di areal pertempuran di dekat Rantau Berangin, di daerah benteng yang kita ceritakan ini, kita nanti tinjau ke lokasi langsung nanti. Nah, peninggalan yang lainnya berupa artefak atau benda bergerak ialah ini, sebuah pistol. Ini POC Belanda kan, Verenigde Oost-Indische Company. Nah, ini mesiu dimasukkan ke sini. Sini apanya, pelatunya. Nah, ini tempat apanya. Ya. Ini yang punya adalah komandan gitu. Komandan Belanda yang punya. Jadi bukan prajurit biasa. Yang prajurit biasa itu adalah yang laras panjang. Ini ditempatkan biasa di sini, ada sarung kulit di sini. Ya. Ada lagi yang munculnya agak besar, itu biasanya tanda api ataupun tanda dimulai perang ataupun strategi perang. Kalau ini adalah langsung senjata atau pistol membunuh ataupun eksekusi oleh komandan. Ini sayang pernya sudah macet ya. Ini original. Nah, peninggalan komandan Belanda yang Bangkinang. Nah, ini mejanya, meja telepon. Meja telepon berukir sampai ke bawah. Coba tengok sampai ke kakinya. Biasanya adalah tempat minuman ataupun kalau tidak ya biasanya ini telepon gitu. Telepon kabel itu. Untuk kantor pemerintah Hindia Belanda. Nah, ada lagi ini buktinya. Coba dekatkan. Pemirsa bisa melihat langsung. Bisa dibaca? VOC, Verenigde Oost-Indische Company, tahun 1771. Di berapa abad nih? Nah, ini boleh katakan ini cap terbesar mungkin ya ditemukan. Panjangnya hampir sehasta, kemudian dia berat hampir sekilo. Ini terbuat ini kayu hitam yang keras itu. Nah, ini cap. Kalau ada waktu tadi kita coba cap stempel. Sudah kami coba nih, sudah kami tes ya. Nah, ini. Artinya apa? Cap ini walaupun dia bentuknya buruk dan segala macam, ya, dia sudah menghasilkan mungkin sudah triliunan uang melalui penjajahan dari mengambil hasil kekayaan bumi yang ada di Indonesia. Ya. Jadi jangan dilihat bendanya, tapi adalah fungsinya dulu semasa penjajahan Hindia Belanda. Dan juga pistol ini, walaupun dia pistol buruk, tapi tak berapa agaknya para pejuang kita yang sudah dibunuhnya nih melalui pistol nih, ya. Nah. Jadi apakah kita nih selaku generasi muda masih tidur juga lagi diceritakan sejarah? Banyak yang membangkang, tak percaya segala macam, ya. Nah. Nih, topi mandor ataupun mandor tentara Belanda yang ada di daerah Kampar yang tugas ke sini dulu. Nih topinya, ya. Dari kain sini, di dalamnya spoon, ya. Jelek, ya, udah lama. Kemudian ini juga ada menginformasikan ini topi pimpinan perang ataupun mandor juga katanya. Nah, ini dari besi. Nah, ya. Kalau itu tadi dari kain, ya, kain dengan karet ataupun busa kembar.
Nih, isi dalamnya sudah lepas. Nah, ini lagi. Ini juga topi, tapi ini adalah lambang sini. Lihat, yang dekat. Gambar tengkorak. Jadi ini adalah topinya Algojo, ya, yang menjatuhkan hukum pancung kepada para pejuang ataupun ada yang melanggar hukum kena hukum pancung. Ini yang apa aja biasanya Algojo. Nah, kalau tidak ditembak dengan senapang, kalau tidak dengan hukum pancung. Ini dari logam aluminium ya. Kemudian yang ini, ini membuktikan bahwa daerah kita ini dulu pernah ya sebagai tempat tawanan itu tadi, tentara sekutu yang kami sampaikan itu. Sebanyak lebih daripada 10.000 tawanan perang dari 23 negara pernah ditawan oleh tentara Jepang di Browencamp Bangkinang yang perempuan dan anak-anak, kemudian Menencamp di Salo Bangkinang. Nah, seperti yang kita perlihatkan gambar tadi. Ini topi baja dari tentara sekutu yang pernah yang datang ke sini tahun 1945, datang membebaskan tawanan tersebut. Karena tujuan pertama begitu Jepang kalah menyerah tanpa syarat kepada tanggal 14 Agustus 1945 kepada tentara sekutu, maka tugas utama daripada tentara sekutu adalah membebaskan tawanan perang Jepang itu yang sudah sakarat, yang sudah gawat ya. Kemudian membebaskan tawanan perang tadi, kemudian melucuti senjata Jepang. Nanti akan kita terangkan lagi ya bagi yang berminat sejarah. Nah, ini tank baja daripada pasukan sekutu itu. Ya. Siapa pasukan sekutu? Itu Inggris, Amerika, Belanda, dari Italia, berbagai negara di Eropa tadi tergabung dari apa tadi. Yang ditawan di Bangkinang ini saja 23 negara jumlahnya. Sekitar hampir 11.000 atau 10.600 banyaknya. Nih. Aja. Nah, ini juga sama ya. Orangnya sudah tidak ada lagi, tentara sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, benda peninggalannya masih bisa kita selamatkan gitu. Nah, masih bisa kita simpan sebagai alat peraga untuk pembelajaran sejarah. Amin. Kalau tank macam ini kalau di medan perang biasanya digunakan untuk tempat masak juga, ya. Tapi ini kalau di dalamnya nampaknya sudah hangus, entah dikena api. Ini juga sudah digunakan untuk masak nampaknya. Tapi di dalam juga nih, sudah hangus. Jadi sampai di sini dulu keterangan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan tentang sejarah ini. Nanti kami usahakan sampai ke lokasi. Ya, kami usahakan sampai ke lokasi karena banyak diantara para pecinta sejarah dan pemerhati sejarah tertarik dengan sejarah ini. Dia tidak tahu di mana katanya, di mana tempatnya. Ada beberapa lokasi lagi yang masih bisa kita saksikan dan sebagiannya lagi memang sudah hancur gitu, atau dihancurkan. Ini yang berhasil kita selamatkan saja. Sebetulnya peninggalan itu masih banyak dan ini sudah lama dulu diburu-buru oleh orang pemburu barang-barang antik mungkin yang datang ke daerah Kampar. Ini yang berhasil kita selamatkan dari masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.